Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian, kita kembali lagi dalam renungan malam pada malam hari ini. Dan memulai renungan kita pada malam hari ini, mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kembali kami datang kepadamu ya Allah, mengucap syukur atas segala berkat, kasih sayang dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Pada malam hari ini kami akan membaca, merenungkan kebenaran firman-Mu, berkati setiap kami, agar apa yang boleh kami baca dan renungkan bersama, itu semua dapat kami lakukan dalam setiap langkah kehidupan beriman kami. Bersabdalah ya Allah kepada kami, karena kami anak-anak-Mu sudah sedia untuk mendengarkannya. Di dalam Kristus Yesus, Tuhan yang telah menjadi manusia bagi setiap kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, bacaan Alkitab kita pada malam hari ini diambil dari surat Paulus kepada jemaat di Filipi. Pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-4b, yang menyatakan, jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia, bukan dengan kebenaranku seperti sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang kuhendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di dalam aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan dan juga memelihara firman Tuhan dalam setiap langkah kehidupan beriman kita. Hosiana. Ya, Ibu Bapak Saudara sekalian, dari apa yang boleh kita baca dan menjadi firman Tuhan pada malam hari ini, kita belajar dari sosok Paulus. Paulus yang menuliskan suratnya bagi jemaat di Filipi. Dia menuliskan tentang bagaimana kehidupannya dahulu. Dia hidup bercacat, dia hidup menganiaya jemaat Tuhan, dia hidup dalam mementingkan diri sendiri, dia hidup menurut apa yang menurutnya baik dan apa yang menurutnya ini sah-sah saja. Dia melakukan yang tidak berkenan di hadirat Tuhan dan dia merasa benar melakukan hal tersebut. Tapi sekarang ketika dia sudah mengenal Kristus, ketika kehidupannya sudah berbalik menghadap kepada Allah, maka dia melakukan dan menganggap semua hal tersebut sebagai sampah. Itu sebagai sebuah hal yang tidak berarti lagi dalam kehidupannya. Bahwa baginya saat ini ketika dia sudah berbalik dari kehidupan lamanya menjadi mengikut Kristus, maka dia menyerahkan dirinya seutuhnya. Bahwa kebenaran sejati ada di dalam Kristus. Dan dia mau menghayati hal tersebut. Dan dia mau mengenal Kristus yang mati bangkit bagi dia. Untuk kemudian melakukan yang terbaik. Melakukan pelayanan hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Gitu. Jadi di Minggu Prapaskah ini kembali lagi saya ingatkan, kita ada di Minggu Prapaskah. Kita mau kembali lagi menghayati. Kita mau kembali lagi mengintrospeksi diri kita sendiri. Maukah kita seperti Paulus, hidup berbalik, meninggalkan segala perbuatan kita yang tercela, kehidupan kita yang cacat di masa lalu, kehidupan kita yang penuh dosa, kehidupan kita yang begitu mementingkan diri kita sendiri, kehidupan kita yang mendukakan hati sesama kita, kehidupan kita yang mencari prestis, yang mencari nama baik hanya untuk diri kita sendiri. Maukah kita berbalik dari itu semua dan mengikut Kristus sepenuhnya?
Maukah kita menjadi pengikutnya dan mencari bahwa Tuhan adalah Tuhan yang mampu memulihkan setiap kita. Ketika kita mampu memaknai itu, bahwa Tuhan mampu memulihkan kita, maka kita mau juga untuk berbalik, meninggalkan kehidupan kita yang lama, menganggap itu semua sampah, menganggap semua itu tidak berguna lagi, dan kita mau kembali memperbaharui kehidupan kita dengan menjadi pengikut Kristus yang sejati, mengikuti kebenaran, mengikuti apa yang Kristus inginkan, meninggalkan kehidupan kita yang lama, berada di dalam setiap hal tersebut, berada di dalam getiran, berada di tengah kecemasan saat ini akibat pandemi yang tidak kunjung berakhir. Kita mungkin merasa bagaimana kehidupan kita? Apakah Tuhan meninggalkan kita di masa-masa saat ini karena keberdosaan kita? Apakah ini semua akibat dari dosa dan kesalahan kita? Makanya Tuhan membiarkan pandemi ini terus terjadi. Ibu bapak saudara sekalian, firman Tuhan mau mengatakan bahwa ketika kita mau berbalik kepada Kristus, mencari kebenaran sejati, maka Kristus akan menunjukkan jalannya. Ini semua boleh kita lalui. Itu semua karena Tuhan senantiasa menggenggam dan merangkul kita. Kita tidak mungkin berjalan sendiri. Kita tidak mungkin melewati pandemi, melewati tahun 2020 yang penuh banyak kejutan-kejutan. Penuh dengan pandemi yang kita tidak tahu bagaimana kita mengatasinya. Tapi kita bertahan sampai di tahun ini, di tahun baru, di tahun 2021. Itu semua karena Tuhan. Karena Tuhan senantiasa menggenggam, senantiasa merangkul, bahkan menuntun perjalanan kehidupan kita. Jadi ketika kita mengatakan bahwa semua ini karena keberdosaan kita, Tuhan tetap menjaga kita. Dan sedemikian rupa Tuhan mengasihi kita, Tuhan membiarkan kita untuk terus berjalan bersamanya. Apa yang dapat kita lakukan? Tentu saja melakukan yang terbaik, hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Teruslah berjalan bersamanya ibu bapak. Tinggalkan kehidupan kita yang lama. Introspeksi kembali, sudahkah yang terbaik kita berikan dalam kehidupan kita? Kita hanya debu. Kita hanya orang-orang yang akan kembali menjadi debu. Dan dalam kefanaan kita, dalam rupa debu tersebut, marilah kita mengerjakan yang terbaik hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Introspeksi lagi diri kita. Tinggalkan kehidupan kita yang berdosa untuk mencari kebenaran sejati, yaitu Kristus Yesus yang rela mati bagi setiap kita. Hiduplah sesuai dan seturut dengan kehendak-Nya. Ibu bapak saudara sekalian, mengakhiri renungan kita pada malam hari ini, saya mau mengajak kita mendengarkan sebuah lirik lagu yang begitu menggambarkan setiap kita. Saya dan ibu bapak saudara sekalian, kiranya lagu ini boleh menjadi pengingat bagi setiap kita. Ketika kita memasuki, ketika kita hadir, ketika kita ada di minggu Prapaskah ini, kita boleh mengingat kefanaan hidup kita dan boleh berbalik dari kehidupan kita yang lama menjadi pengikut Kristus. Karena kita sadar bahwa kita adalah manusia yang fana dan kita akan kembali hanya kepadanya.
Ya, Ibu Bapak Saudara sekalian, kita telah menyaksikan, kita telah mendengarkan lagu itu. Dan marilah kita menghayati minggu-minggu Prapaskah ini. Sebagai manusia yang fana, kita mau kembali hanya kepada Tuhan. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada malam hari ini, yang boleh mengajarkan setiap kami bahwa kami adalah manusia yang fana. Kami adalah manusia yang penuh dengan keberdosaan. Dan belajar dari Paulus yang boleh meninggalkan kehidupan yang lama. Kami mau berbalik hanya kepada-Mu. Hanya ketika Tuhan berkenan dalam kehidupan kami juga mau melakukan kehidupan yang berkenan di hadirat Tuhan. Tuntun sertai, rangkul, genggam tangan kami ya Allah dalam menapaki hari-hari ke depan bersama tangan kasih Tuhan. Ajar kami untuk melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu dan meninggalkan keinginan kami hanya untuk kehormatan dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk sabda-Mu. Ini doa dan syukur kami. Dalam Kristus Yesus Tuhan yang telah menjadi manusia bagi setiap kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.